Halo ladies, kali ini kita bertemu di episode pertama perdana nih, Breast Education with Dr. Z by Medical Clinic. Bersama saya Dr. Sahar Bawazir, spesialis bedah umum, atau lebih santai bisa panggil saya Dr. Z. Nantinya di tiap episode Breast Education with Dr. Z akan membahas segala tentang kesehatan pada payudara. Di sini kita akan bahas yang paling simple sampai yang agak berat dikit. Semua hal yang akan saya bahas nantinya bisa dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Medical lewat Instagram atau sosmed yang lainnya, juga dari pertanyaan sahabat Medical yang langsung konsultasi kepada saya. Nanti akan saya jawab lewat episode-episode podcast kita di sini. Nah, untuk episode kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana kita merawat organ kewanitaan kita, dalam hal ini payudara. Di rumah tentunya kita akan bahas bagaimana screening berkala di rumah, cara screeningnya, dan tentang apa aja yang kita harus lakukan jika kita menemukan sesuatu yang tidak lazim atau berbeda dari biasanya. Oke, pertama saya akan bahas tentang screening di rumah atau biasa kita sebut dengan sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Kenapa sih kita harus rutin melakukan sadari? Oke, berdasarkan pengalaman saya, banyak pasien saya yang datang ke saya baru menyadari adanya benjolan pada payudaranya, dan benjolan tersebut sudah cukup besar, di mana selama ini yang bersangkutan tidak menyadari adanya benjolan tersebut. Padahal jika kita rutin melakukan sadari, maka benjolan yang berukuran 1-2 cm akan bisa kita temukan sendiri. Tidak perlu menunggu hingga benjolan itu terlalu besar untuk berkonsultasi ke dokter. Banyak nih sahabat-sahabat Medical yang bertanya-tanya sebenarnya bagaimana caranya melakukan sadari. Di sini kita akan bahas step by step cara-cara yang paling tepat untuk melakukan sadari, pemeriksaan payudara sendiri di rumah. Sudah banyak sih sebenarnya edukasi tentang cara-cara melakukan sadari. Di Instagram Medical Clinic juga sudah ada. Sahabat Medical bisa langsung meluncur ke Instagram Medical Clinic jika pengen tahu secara lengkap. Oke, kita awali dengan kapan kita bisa melakukan sadari. Jadi sadari itu jika waktunya tidak tepat pun kita juga akan mendapatkan hasil yang juga tidak tepat. Waktu yang paling pas untuk kita melakukan sadari adalah 7-10 hari setelah menstruasi. Sahabat Medical biar tidak lupa nih ya, bisa pakai set reminder pakai HP misalnya, agar selalu rutin untuk melakukan sadari. Sadari bisa kita mulai dengan memperhatikan payudara kita di depan cermin. Yang paling penting yang harus kita perhatikan saat kita melihat ke cermin adalah apakah ada perbedaan besar dari payudara. Itu yang pertama. Kanan dengan kiri apakah ada perbedaan. Yang kedua, mungkin apakah ada kelainan yang kita lihat di kulit payudara. Dikhawatirkan di sini adalah adanya benjolan yang cukup besar sehingga mengakibatkan adanya perbedaan ukuran payudara kanan dengan kiri atau payudara satu dengan sebelahnya. Meskipun nih banyak perbedaan ukuran antara kedua payudara tanpa disertai penyakit itu normal ditemukan. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah apakah ada perbedaan bentuk kulit pada payudara. Karena ciri-ciri keganasan sebenarnya bisa kita lihat juga dari apakah ada sesuatu yang aneh pada kulit payudara. Apakah sih sesuatu yang aneh itu? Salah satunya adalah kita lihat apakah ada kulit yang berkerut-kerut dengan pori-pori yang melebar, yang kita sebut dengan peau d'orange, yang dikatakan adalah seperti kulit jeruk. Yang berikutnya yang bisa kita perhatikan atau apakah ada skin dimpling atau lesung pada kulit. Keduanya dapat menjadi ciri-ciri adanya keganasan pada payudara.
Hal-hal tersebut bisa kita lakukan hanya dengan memperhatikan saja. Yang bisa kita lakukan juga dengan memperhatikan payudara kita adalah apakah ada cairan yang keluar dari puting payudara, padahal tidak sedang menyusui. Nah, keluarnya cairan dari puting ini memang sebagian besar tidak ganas, sebagian besar jinak. Namun apabila jika keluar cairannya berwarna kemerahan atau seperti darah atau mungkin coklat agak terang begitu dari puting payudara, kita harus waspada, takutnya di situ ada keganasan pada payudara. Oke, berikutnya yang bisa kita perhatikan itu ada atau tidaknya luka pada puting payudara kayak eksim begitu. Nah, eksim tapi tidak sembuh-sembuh walaupun sudah diobatin. Biasanya keluhannya itu mungkin sekitar 1 bulanan. Tidak gatal, namun tidak kunjung sembuh juga, seperti yang saya sebutkan tadi. Ternyata banyak juga ya yang bisa kita lakukan hanya dengan memperhatikan. Berikutnya bisa kita lanjutkan dengan perabaan. Gunakan jari-jari tangan Anda. Dengan jari-jari tangan Anda tadi, lakukan pemeriksaan payudara, tekan ke atas dan ke bawah. Dan lanjutkan dengan tekan ke arah tengah, ke arah puting maksudnya. Dan bisa dilanjutkan dengan tekan secara melingkar. Biasanya sih saya kasih taunya ke wanita-wanita semua yang banyak bertanya ke saya, gimana sih cara yang enak untuk melakukan sadari. Saya biasanya kasih suggest gimana kalau dilakukan pada saat mandi dengan pakai sabun. Biasanya lebih nyaman lah, tidak begitu terasa sakit. Sebenarnya sih harusnya tidak sakit dikarenakan pemeriksaannya adalah setelah menstruasi. Kenapa harus setelah menstruasi? Sebenarnya dikarenakan pada saat kita menstruasi payudara kita itu lebih padat dari biasanya, lebih padat, lebih agak keras begitu. Dan jika ditekan pasti nyeri kan, karena memang itu salah satu ciri pada saat kita mendapatkan menstruasi. Untuk mengurangi ketidaknyamanan tadi, sebaiknya memang dilakukan setelah menstruasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dikarenakan memang ada perubahan struktur dari payudara, dari jaringan-jaringan payudara yang memang kalau dilakukan pada saat menstruasi kita cenderung ini kayaknya ada benjolan nih di sini. Padahal sebenarnya tidak. Padahal itu adalah jaringan payudara yang normal. Melakukan sadari ini memang tidak bisa 100% mendeteksi kelainan pada payudara kita. Namun sadari dapat menjadikan kita lebih waspada, aware lah sama kesehatan payudara kita. Karena sadari ini simple dan kita harus tahu dong apakah ada kelainan pada payudara kita sendiri. Lalu apa nih yang harus kita lakukan setelah kita menemukan sesuatu yang tidak lazim pada payudara kita? Sebaiknya ya ketemu ke dokter ya, kita konsultasi pada dokter. Boleh kok ke dokter umum dahulu atau kita bisa langsung ke dokter spesialis, terserah. Yang pasti kita harus langsung segera periksa ke dokter. Nanti oleh para dokter ini kita akan diperiksa lebih lengkap. Selain pemeriksaan fisik, diperiksa payudaranya, juga akan dilakukan pemeriksaan untuk diagnostik, ada pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis ini bisa dengan mamografi dan USG payudara sesuai dengan indikasi dan usia biasanya. Dari pemeriksaan dokter tersebut, dokter akan memberikan kecurigaan diagnosa. Di sini apa sih yang dokter perkirakan? Apakah ini benar keganasan pada payudara ataukah ini sebenarnya memang ada sesuatu tapi dia jinak, mungkin bisa hanya diobatin saja. Apabila yang ditemukan oleh dokter nantinya mencurigakan untuk itu suatu keganasan, maka dokter akan melakukan pemeriksaan patologis berupa biopsi. Biopsi ada macam-macam ya. Nanti di episode berikutnya saya akan jelaskan lebih jelasnya tentang apa aja biopsi, macam-macamnya biopsi dan tujuannya biopsi ini untuk apa aja sih. So ladies, akan saya tekankan lagi ya,
kesehatan payudara kita itu penting sekali. Karena jika kita menemukan keganasan pada payudara sejak dini, sejak awal, maka kita akan bisa menyelamatkan nyawa kita sendiri. Early detection save lives. So, stay tune di episode-episode berikutnya dari Breast Education with Dr. Z, tentunya by Medic L Clinic ya. Untuk informasi dan edukasi lainnya bisa cek di IG-nya Medic L Clinic ya. See you next week.